Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Oke, kali ini saya mau membahas mengenai COVID-19 di Indonesia lah. Kali ini ya COVID itu COVID-19 itu dari luar negeri, yang tepatnya itu di Wuhan. Di Wuhan itu yang pertama di situ, terus itu menyebar luas ke negara-negara lain, ya termasuk negara kita ini udah memasuki kayak darurat lah. Jadi di sini saya mau membahas mengenai penyebaran COVID-19 ini. Nah, untuk penyebaran tersendiri ini ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu kita kontak dengan benda yang sering tersentuh lah, maksudnya yang sering disentuh orang, seperti kayak pintu gagang pintu supermarket, terus kayak wastafel gitu, toilet umum, dah kayak gitu kita sering kan pasti memegang lah benda itu. Jadi kita harus mengurangi yang namanya memegang hal-hal yang di tempat umum gitu. Kalau bisa sih jangan sampai lah, maka dari itu kita harus tetap di rumah. Yang selanjutnya itu kita tidak mencuci tangan setelah berpergian gitu. Jadi kuman kan pasti nempel di tangan, di badan juga sih. Cuma kan yang sering kita gunakan kan pasti tangan, alat bantu kita yang sering kita pakai. Jadi ya corona itu mudah menyebar ya melalui, paling cepat lah melalui tangan gitu. Itu paling cepat sih menurutnya. Kalau untuk selanjutnya kita kurang menjaga kebersihan setelah bepergian. Misalnya itu tadi tidak mencuci tangan setelah keluar, terus kita harus mengganti baju lah pokoknya. Yang pakaian kita habis keluar kita harus langsung sendirikan kita bersihkan. Jadi di rumah kita harus ganti baju dengan yang baru. Untuk selanjutnya kita kurang menerapkan etika batuk dan bersin lah. Jadi kita ketika batuk dan bersin itu kita sebaiknya menutup mulut dan hidung kita ini dengan tisu, lebih tepatnya kan. Kalau udah dipakai gini kita langsung bisa buang, terus kita cuci tangan. Nah, itu masih banyak orang yang masih salah lah, kurang tepat. Terus selanjutnya masih banyak orang yang berkumpul ya. Jadi kan kita ini diharuskan untuk tidak berkumpul terlalu banyak orang. Jadi kita harus meminimalisir atau mengurangi perkumpulan yang ada di luar-luar lah. Ya kita bisa tetap berkumpul melalui media sosial lah, walaupun rasanya kurang enak ya daripada berkumpul bertemu langsung, tapi seenggaknya kita membantu untuk tidak menyebarkan virus. Selanjutnya kurangnya tentang pemahaman virus corona. Jadi kita harus sering membaca-baca berita, informasi mengenai penyebaran virus, terus angka meningkatnya virus, cara mencegah itu gimana yang efektif gitu. Nah, oke, untuk selanjutnya kita membahas mengenai penanggulangan COVID-19 ini. Jadi kita harus berupaya mencegah COVID-19 agar kita tidak tertular dan orang lain tidak tertular juga. Jadi yang pertama kita harus sering-sering mencuci tangan tadi. Jadi ya setelah keluar harus, atau habis megang apapun itu benda yang di luar maupun di dalam, kita harus tetap cuci tangan lah pokoknya. Itu yang paling penting. Terus hindari menyentuh area wajah. Jadi kita harus kayak kan biasanya kalau lagi ngapain gitu pasti kan ya gini-gini gitu ya. Itu kalian harus kurangi itu, karena kan ya yang yang menempel di tangan ini bisa jadi terus ke muka kita gitu kan ya. Kita harus mengurangi itulah pastinya. Terus hindari berjabat tangan. Maksudnya itu kita kalau ketemu orang kita ya ginilah salam yang
dari jauh gitu, kayak antara cewek dan cowok kan biasanya gitu ya salamannya gitu. Itu harus terapkan itu untuk mengurangi terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini. Yang selanjutnya, jangan berbagi barang pribadi. Ya, kita kan sering kalau ke teman-teman atau ke orang sekitar gitu, kita kan meminjamkan barang kita, seperti ya handphone gitu misalnya, kotak-kotak gitu, apapun itulah. Jadi kita harus mengurangi atau meminimalisir itulah. Jadi upayakan kita menjaga barang kita sendiri dan kita tidak berusaha meminta barang kepada orang lain atau tetangga, teman kita lah ya. Seenggaknya kita berusaha meminimalisir itu. Terus kita seperti tadi, kita menjaga etika bersin dan batuk itu harus kita jaga. Yang penting kalau kita bepergian ya, kalau misalnya keluar rumah gitu tetap pakai masker gitu. Kalau emang kita batuk-batuk, terus ketika batuk bersin, gunakanlah tisu lah paling enggak, untuk mengurangi penyebaran virus. Kan kita setelah bersin langsung kita buang, terus kita cuci tangan tadi ya. Selanjutnya kita membersihkan perabotan yang ada di rumah ya, kan pastikan pintu terbuka, jendela kita terbuka, ada ventilasi. Kemungkinan kan virus bisa masuk dari situ ya. Jadi kita harus sering-sering ngelap-ngelap gitulah, membersihkan perabotan rumah yang sering kita pakai itu sih. Selanjutnya jaga jarak sosial. Jadi ketika di luar ruangan maupun kalau bisa di dalam ruangan, kita tetap jaga jarak antara orang tuh minimal 1 meter lah, agar ketika kita ngobrol gitu kan nggak langsung kena dekat kan gitu. Kita masih ada space agar si kedua orang ini nggak langsung menyebarkan virus gitu, masih meminimalisir atau mengurangi terjadinya virus masuk gitulah. Oke, untuk yang terakhir, kita hindari berkumpul dalam jumlah banyak. Kalau bisa tuh kalian yang ingin kumpul-kumpul, ngopi-ngopi gitu, ditahan dulu lah, nunggu COVID-19 ini lekas hilang gitulah dari Indonesia, dari dunia lah kalau bisa. Dan supaya kita lebih bisa aktivitas dengan tenang, dengan nyaman gitu kan, kembali ke hidup semula. Kita mau membahas kan untuk untuk COVID-19 ini kan banyak berita-berita dari luar masuk ke sosial media gitu ya. Kita kan pasti bisa terkena berita hoax dari luar, kan kita belum tahu terjadinya gimana, itu benar atau enggaknya. Kita harus tetap selalu menyaring semua informasi yang ada dari luar. Kita harus selalu menyaring. Sering membaca boleh, kita sering membaca, tapi kita harus menyaring juga berita-berita dari luar. Terus dampaknya dari berita hoax itu tadi, ini membuat masyarakat itu menjadi resah, jadi panik gitu. Misal ada berita di sini, di daerah sebelah ini kena virus beberapa orang, nah kan pasti si orang ini pasti panik kan, resah ini membuat orang jadi kayak berbondong-bondong membeli peralatan kesehatan tuh nggak lazim gitu. Jadi dia kayak memborong semua, menimbun gitu ya. Situ kita harus beli secukupnya supaya masyarakat lain tetap kebagian alat kesehatan tersebut. Yang selanjutnya dapat menyebabkan kesalahpahaman. Nah, dari hoax tadi itu kita menyebabkan kayak salah paham lah. Misal ada barang dari luar Indonesia ini, itu masuk ke Indonesia lah, barang itu bisa menyebarkan virus gitu loh. Nah, jadi misal si handphone lah, misalnya handphone si A ini, merek A, dapat menyebabkan virus masuk ke Indonesia gitu. Jadi itu ya mungkin bisa virus
ke sebuah barang atau benda. Tapi kan itu virus ini tahan di benda itu hanya beberapa saat. Nah, setelah pasti kan masuk ke Indonesia, terus baru itu kan ada penyemprotan atau ya dibiarkan dulu lah, pokoknya seperti itu, dicek semuanya barangnya aman apa enggak gitu kan, pasti ada prosesnya itu. Dan mungkin pemerintah udah tahu lah soal hal itu. Jadi untuk kalian yang masih apa ya, kayak takut gitu, nggak usah terlalu panik lah, nggak usah terlalu resah. Kita hidup ya biasa aja gitu. Yang penting kita harus tetap menjaga diri, tetap cuci tangan, tetap jaga kebersihan lah pokoknya. Jangan terlalu sering berkumpul atau keluar rumah kecuali keadaan yang emang benar-benar mendesak. Nah, terus untuk yang selanjutnya ini dampak dari apa ya, seperti penghasilan, usaha maupun aktivitas masyarakat saat ini. Nah, akibat virus ini udah menyebar ke Indonesia secara luas, ya mau tidak mau kan pasti banyak perusahaan yang menutup atau memberhentikan dulu produksinya. Karena kan di situasi kayak seperti ini kan tidak memungkinkan untuk produksi, apalagi kan kalau di perusahaan pasti kan kita berkumpul banyak orang, atau apalagi perusahaan yang besar ya, itu kan kemungkinan kita pas menyebarkan virus lah secara tidak langsung gitu. Jadi ya pemerintah tetap mengurangi kegiatan di luar rumah. Maka dari itu kita ada kegiatan mulai belajar di rumah, ibadah di rumah, kerja di rumah, yaitu kita tetap kita lakukan lah. Kita harus tetap produktif di rumah. Kita harus membuat usaha wawasan yang lebih luas gitu. Nah, untuk akibat ini akomodasi seperti perusahaan pariwisata seperti itu, terus angkutan umum yang bisa digunakan, perdagangan jual beli yang skala besar itu kan pasti untuk penghasilannya mungkin itu menurun lah, karena ya tempat pariwisata banyak yang tutup sementara. Terus perdagangan yang ramai-ramai itu ya banyak mengurangi, dia masih tetap tapi dia tetap berusaha tapi kerja di rumah gitu, dari rumah gitu jualannya. Terus seperti restoran itu kan pasti tutup kan, restoran pasti ramai biasanya ya, apalagi kan makanan itu mungkin virus ini dapat langsung masuk ke makanan gitu. Mungkin ya kita dapat meminimalisir penyebaran walaupun dampaknya segitu luas sih untuk penghasilan ekonomi lah, terutama untuk masyarakat Indonesia. Untuk itu sendiri masyarakat masih berupaya membantu masyarakat, pemerintah membantu masyarakat ya, memberi donasi lah berupa entah itu sembako lah atau alat-alat kesehatan gitu. Seenggaknya pemerintah secepatnya membantu masyarakat Indonesia agar tetap bisa makan lah, kita tetap bisa makan, minum, tetap hidup sehat lah pokoknya. Semoga pemerintah lebih cepat memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang ada di pelosok-pelosok gitu kan, pasti dia belum tahu betul kan itu informasi yang seperti ini. Dia harus, pemerintah tetap lebih tegas, lebih tepat memberikan solusi. Nah, kesimpulannya untuk itu kita harus selalu menjaga kesehatan, kebersihan. Yang penting kita menjaga pola hidup kita untuk lebih sehat. Kita ibadah di rumah, kerja di rumah, kita belajar di rumah, semua lakukan kita di rumah. Yang penting kita membantu untuk tidak menyebarkan virus ke dunia ini, ke orang-orang sekitar kita di luar sana. Ya kita harus membantulah, meminimalisir, mengurangi penyebaran virus itu tadi. Nah, tadi terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Thanks for watching ya. See you again. Bye bye.